Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di channel YouTube Flora Sinaga. Ini merupakan video kelima dari tutorial membuat kelas pada Google Classroom. Yang di video sebelumnya, pada 4 video terdahulu, kita sudah membahas mulai dari merencanakan kelas pada Google Classroom sampai pada bagaimana cara berinteraksi antara pendidik dengan peserta didik yang bisa dilakukan dengan cara mengirimkan email kepada satu peserta atau lebih daripada satu peserta didik, serta interaksi melalui komentar pada kelas. Kemudian pada video ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat tugas peserta didik di Classroom, kemudian cara mengevaluasinya, dan bagaimana cara peserta didik juga melihat nilai hasil perolehan mereka pada Google Classroom. Pada Google Classroom ini, pendidik atau guru dapat mengirimkan materi ataupun tugas menggunakan Google Classroom. Dalam hal ini, pendidik bisa secara langsung memposting atau menyimpan draft atau menjadwalkan postingan tugas di lain waktu. Jika peserta didik telah mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka, maka pendidik akan dapat dengan sangat mudah menilai tugas-tugas yang telah dikerjakan atau dikumpulkan oleh peserta didik atau anggota pada kelas. Bagaimana cara membuat dan menilai tugas yang dibuat pada Classroom? Maka yang pertama kita masuk pada tugas kelas. Kemudian di sini buat, kemudian di sini kebetulan saya di sini membuat dalam bentuk kuis. Ini tugas, judulnya di sini kuis ciri-ciri benda di lingkungan. Kemudian petunjuknya, bacalah soal berikut dan pilih satu jawaban yang paling tepat. Kemudian di sini saya akan menambahkan linknya. Dapat dari mana linknya? Saya membuat dalam bentuk kuis. Ini kuisnya. Ini saya buat di sini sebagai pekerjaan rumah. Di sini waktunya saya pilih sampai hari Jumat tanggal 4. Kemudian ini jamnya, saya buat jamnya pukul 12 WIB. Selama 2 hari. Kemudian ini saya karena biasanya menggunakan meme buatan sendiri. Nah, saya copy link saja, tidak langsung saya share, tapi saya copy link saja.
di sini sudah ada. Ini tugas IPA Asik untuk kelas IPA Asik. Tenggang waktunya saya buat batasnya kebetulan sesuai dengan kuis hari Jumat tanggal 4. Pukulnya 23.59. Oke, sama dia. Siswanya saya pilih tidak usah semua, yang saya pilih aja. Coba saya lihat 1, 2, 3. Oke, ini yang saya pilih. Lupa tadi. Ini dia yang sudah saya pilih. Oke, itulah yang ditugaskan. Nah, setelah itu ini sudah dikirim. Nah, kita bisa melihat hasilnya yang sudah dikirim tugasnya. Ini dia, lihat tugas. Siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum. Nah, di sini kebetulan ada yang sudah mengerjakan. Kenapa bisa langsung? Dari mana kita bisa melihat? Ada terlewatkan nilai hasil perolehan, karena di sini saya menggunakan kebetulan kuis, maka nilai perolehan siswa itu bisa kita lihat dari sini, dari kuis juga, dengan melihat report. Report itu hasil pekerjaan siswa. Ini dia. Nah, ini dia dibuat di sini karena kebetulan soalnya saya buat jumlahnya 10, berarti skornya 100 karena satu soal skornya 10. Jadi perolehan skornya itu dapat dari berapa nilai jumlah yang benar. Di sini sudah tertera. Misalnya sini Sri Milala 80, Asima Perdede 80, Indra 70. Kita lihat Asima Perdede 80, Indra 70. Kita isi dulu. Indra 70. Ternyata sudah dikembalikan. Kemudian Abdul Rahman dan siapa satu yang belum lagi ini. Ini yang belum saya kembalikan, ini yang sudah dinilai. Yang belum Rikson dan Abdul Rahman. Rikson nilainya 70 dan Abdul Rahman kebetulan tidak menjawab, hanya masuk saja melihat. Maka di sini Abdul Rahman saya buat 0. Saya kembalikan dengan komentar. Karena nilainya 0, saya buat komentar misalkan belajar lagi ya. Nah, kemudian saya kembalikan.
Ini tadi nilainya 70, kemudian saya kembalikan, tidak usah ditulis, kembalikan aja. Kenapa dikembalikan? Agar peserta didik dapat melihat hasil perolehan nilai mereka. Ini sudah dikembalikan, ini belum. Kemungkinan orangnya belum melihat, belum masuk ke dalam. Nah, seandainya ada peserta didik yang ingin bertanya tentang atau memberikan komentar di sini, bisa juga menuliskan komentarnya pada kolom ini. Ya, saya juga bisa sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Nah, inilah cara bagaimana membuat tugas, menilai tugas tersebut dan memberikannya kepada peserta didik, dan peserta didik dapat melihat nilainya. Demikianlah video 5 ini saya